Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijjid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma altuf bina fi taysirikul asir fa inna taysirikul asir alaika yasir wa as'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni aqamtu nafsi tahta hadal mizabil muhammadiyyi haqiran dalilan mudniban mustasfi'an fayasir lana anwar tajalliyatikal ilahiyati wa asrori malaikatikal qudsiyati wa himami awliyaikar rabbaniyah wa fuyudoti habibikal muhammadiyah walau annahum idolamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirullahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'du wa ila sahil mu'alif wa ila jamil masyaykhina wa ila al-haji lailatul qadar syaykhina Apatat Syarif Muhammad Zakaria wa ila bahbin bin atma wa ila hadratin nabi wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. Lana syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mukarramun, para ulama wa zu'ama, al-asatid wal asatidah, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairiyah beserta keluarga besar, jemaah syahriyahan yang saya hormati, dan mudah-mudahan pada malam ini kita dapat tambahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah ilmu untuk menguatkan keimanan dan keislaman, juga ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat kegiatan pengajian ini, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dengan sehatnya, dihasilkan segala tujuan dengan ridho Allah, dilancarkan segala urusan dan dibarokahkan hidup dan kehidupan. Tentunya mudah-mudahan anak cucu kita, dzurriyyah kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rahmat salam
kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada sahabat tabi'in dan itba'i tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama ul mutaakhirin, ulama salaf dan ulama khalaf. Tentunya kita selaku hamba Allah yang menjadi umatnya, mudah-mudahan kita menjadi generasi penerus beliau Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa tamasuk megang teguh akan segala aturan beliau, dapat melaksanakan segala titahnya, menjauhi segala yang dicegahnya. Di akhirat nanti mudah-mudahan kita terpanggil sebagai umat yang mutaba'ah, juga dianugerahi syafaatul ma'amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita kitab Syarhil Fathir Rahman yang pada malam ini masih sekitar muqaddimah kitab Fathur Rahman, Syarah Fathur Rahman yang diberi nama Al-Jami'ul Muqni. Al-Jami'u yang menghimpun, Al-Muqni yang mencukupkan. Jami'ul Muqni, matannya yang dikasih kurung itu matan Fathur Rahman namanya, yang dikarang oleh Wali Ruslan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadataya robihas syahidu wahidiyatahu wal qayyumiyah wa tusiluhu biha ilaihi di makumil panai wal jam'iyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil makhluqat wal mukawwanat al mufaddalu ala sairil anbiya min ladun Adam alaihissalam ila akhir zaman. Asyhadu, aku bersaksi, asyhadu, aku mengetahui, mengiktikadkan, membenarkan, memberitahu pada orang lain, memberi penjelasan pada orang lain. Asyhadu, aku musyahadah, an la ilaha, sesungguhnya tiada Tuhan illallah kecuali Allah, illallahu boleh, illallah boleh, wahdahu Tuhan yang satu, la syarikalah, tiada sekutu baginya, syahadatan ya robihas syahidu, syahadatan dengan syahadat ya robiha syahidu, yang orang bersyahadatnya dapat melihat wahidiyatahu, akan wahidiyatnya Allah dan qayyumiyah wal qayyumiyah dan qayyumiyah Allah, yang melihat wahidiyatahu wal qayyumiyah pada Allah di wahidiyat dan melihat Allah dan melihat qayyumiyahnya Allah. Wa tusiluhu biha, dan syahadat itu dapat mengusulkan pada Allah, diusulkan di makumil pana wal jam'iyah, diusulkan di makum pana dan makum jam'iyah. Washadu, dan aku bersaksi, aku mengetahui, mengetikadkan dan meyakinkan, membenarkan, memberi penjelasan pada orang lain, anna Muhammadan,
Sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu, itulah abdinya Allah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah, ala mab'utsu, yang diutus ila kafatil khalqi, pada seluruh makhluk, wal mukawanat, dan seluruh makhluk, al mufaddal, yang dipunjulkan ala sayyidil anbiya, mengalahkan seluruh nabi, seluruh rasul, miladun Adam, dari sejak Nabi Adam alaihissalam ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata-kata atau kalimat-kalimat ini disebut kalimat syahadaten, dua persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Antar asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Rasulullah, di sana ada wawu atap. Atapnya wawu limutlaqil jam'i, artinya asyhadu an la ilaha illallah tidak cukup kalau tidak digabung dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mutlaqil jam'i, harus sepaket asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadatin ini kalimat yang luar biasa hebat. Ulama-ulama mengatakan dalam penjelasannya bahwa kandungan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, jika kita perdalam juga kita mengistiqomahkan membaca, selain daripada memperdalam, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, insyaallah timbul kehebatan, timbul rahasia kandungan dua kalimat syahadat ini. Kalimat syahadat secara fadilah, dua kalimat syahadat ini bisa menghapuskan dosa besar, dosa kecil. Hanya dengan dua kalimat saja dosa seseorang 70 tahun, 80 tahun, sampai 100 tahun bisa dihapuskan dengan dua kalimat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Kasusnya terjadi pada orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, yang tentunya hari-hari penuh dosa. Dosanya juga kemusyrikan, kemurtadan, kekufuran, selain daripada maksiat-maksiat yang lainnya. Begitu masuk Islam, ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hapus semua, habis semua dosanya. Al yawma waladatu ummuhu, seperti halnya anak baru dilahirkan, suci, bersih, tidak ada dosa. Walaupun 70, 80, 90, 100 tahun berdosa, dengan dua kalimat syahadat
dihapuskan seketika. Itu hebat kalimat syahadat. Itu kasusnya bagi orang-orang kafir khususnya. Juga kalimat syahadat bisa menjadi pembela nyawa, pembela kehidupan. Seperti kasus orang di saat-saat perang, orang muslim mengejar orang-orang kafir, semakin dekat kolewangnya hampir mengena orang kafir. Si orang kafir takut mati, bukan keyakinan waktu itu, tapi hanya takut mati. Dia menoleh ke belakang, angkat tangan, ucapkan 2 kalimat syahadat, gak jadi dibunuh. Jadi membela kehidupan seseorang. Nah, di sini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 2 kalimat syahadat tentunya sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Kitab ini adalah kitab tasawuf, tahakkuk. Tasawuf artinya sopaul kolbi anil kadoroti, membersihkan hati dari seluruh kotoran-kotoran sifat madmumah dan kotoran duniawi. Sifat madmumah apalagi ujubria dan sebagainya. Melihat makhluk saja, melihat duniawi saja, tidak disertakan ingat Allah, itu namanya kotor. Memang dunia ini kotor. Ketika kita mengingat makhluk, tidak ingat Allah, maka sekali melihat makhluk, tidak melihat Allah, 1 titik hitam di hati kita. 2 kali melihat makhluk, tidak zikrullah, 2 kali titik hitam. 1 hari 1000 kali melihat makhluk, tidak ingat Allah, 1000 titik hitam di dalam hati. 10 hari akhirnya hitam semua. Ngageblek lah gitu. Hitam semua, hidung terus. Nah, syahadat insya Allah berfungsi untuk membersihkan, mensterilkan lagi hati yang telah kotor, insya Allah. Nah, kitab tasawuf adalah ilmu sopaul kolbi anil kadoroti, membersihkan hati dari kotoran-kotoran sifat madmumah dan kotoran bayangan makhluk yang nempel di dalam hati. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah, syahadata yurubiha syahidu wa hidayatahu. Syahadat ketika diperdalam, maka orang yang membaca syahadatnya akan bisa melihat Allah di makom wahidiyat, dan akan bisa melihat Allah, akan bisa melihat koyumiyahnya Allah, akan bisa melihat Allah di wahidiyat dan di ahadiyat, akan bisa melihat koyumiyahnya Allah. Wahidiyat, ahadiyat, wahdat, wahdat sifat, wahdat dat, itu bahasa-bahasa sekitar keesaan Allah atau kenunggalan Allah. Kalau wahidiyat, definisinya bahrun ma'amaujin, melihat lautan, juga
bisa melihat pantai, bisa melihat biota laut, bisa melihat kehidupan di laut, nelayan dan sebagainya. Lautnya dapat dilihat, juga melihat yang lainnya di sekitar laut, di sekitar lautan itu. Itu wahidiyat namanya. Artinya melihat Allah juga melihat makhluk. Wahidiyat namanya. Melihat Allah dengan basirah, dengan siri, melihat makhluknya Allah dengan basor, dengan mata kepala. Bagi-bagi tugas. Mata kepala melihat asar sifat, basirah melihat sifat dan melihat nur zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ketika seseorang memperdalam syahadat, lalu sehari-harinya selalu dibarengi dengan syahadat, berangkat ke pasar juga disertai syahadat, berangkat ke pekerjaan kantor bersama syahadat, berangkat kemana saja beserta syahadat. Tak ketika seseorang telah memperdalam makna daripada syahadat, dia akan melihat wahidiyat Allah. Begitu ketemu makhluk di pasar, di kantor, di mana, selalu dibarengi dengan melihat Allah. Karena wahidiyat itu adalah melihat Allah dengan melihat makhluk sekaligus. Dan jika seseorang melihat makhluk tidak melihat Allah, artinya syahadatnya masih lemah atau masih bermasalah syahadatnya. Karena syahadat itu syahadata yaru bihas syahidu wahidiyatahu. Kalau benar-benar kita selaku muslim yang selalu megang teguh dasar daripada keislaman kita adalah syahadat, maka setiap melihat makhluk akan melihat Allah, baik itu di wahidiyat atau di ahadiyat, baik itu di wahdat sifat atau wahdat dat. Jadi ketika sehari-hari kita melihat makhluk adalah makhluk, tidak melihat Allah, syahadat kita ini masih bermasalah. Perlu direvisi kembali, perlu diservis ulang, karena belum berfungsi. Kalau sudah tidak berfungsi lagi, ya harus dicas atau diganti manusianya, didaur ulang lagi. Kayaknya kita selaku muslim yang punya dasar pokok adalah syahadat, kayaknya sama yang dengan yang membaca melihat makhluk sering tidak melihat Allah gitu. Hampir sehari-hari, jangankan di pasar atau di kantor, di mana lagi sholat saja mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah masih tidak melihat Allah. Jangankan lagi baca Fatihah atau baca bacaan lainnya, ketika baca syahadat saja tidak melihat Allah. Padahal syahadat yaru bihas syahidu wahidiyatahu, orang yang benar-benar syahadatnya dikoreksi, diperdalam, maka begitu melihat Allah begitu melihat makhluk akan melihat Allah yang menciptakan makhluk. Wal qayyumiyah, dan qayyumiyah Allah. Qayyum itu berdiri sendiri. Jika qayyum dengan makna berdiri sendiri susah untuk dipikir, maka masuk ke wilayah makna qayyum yang kedua. Qayyum itu Allah melaksanakan, mengatur, menggarap makhluk, tidak butuh bantuan. Itu qayyum namanya. Qayyumiyah Allah. Wa tusiluhu biha ilaihi, dan juga mengusulkan Allah pada orang syahid itu dengan syahadat, diusulkan ilahi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usul sampai di hadrat kursi bi basatil unsi. Usul
di tajali af'al, wusul di tajali sifat. Nah, untuk sampai wusul pada Allah Subhanahu wa taala secara garis gedenya perjalanannya dua. Satu, perjalanan khusus yang disebut thariqat khos. Dua, perjalanan umum yang disebut thariqat am. Thariqat khos atau thariqat khusus untuk sampai wusul pada Allah Subhanahu wa taala butuh 3 tahapan utama. Satu, thariqat khos itu harus beat, ada beat thariqat khos. Kalau thariqat am tidak ada aturan khusus thariqat khos atau beat. Setelah beat, thariqat khos itu membersihkan latifah, latifah kolbi, latifah ruh, latifah sirri, latifah ahpa, latifah hobi, latifah hapa, latifah nafsi, latifah kolam. Jadi pertama beat dulu, lanjut mempelajari membersihkan latifah. Latifah nafsi artinya membersihkan nafsu. Latifah nafsi. Sebelum dibersihkan tentu kita harus tahu di mana adanya nafsu, di mana adanya kotoran di betis baru dikumbah, di mana adanya kotoran di punggung, di mana ada kotoran di kaki. Kalau tidak tahu di mana kotoran, susah. Bagaimana kita bisa membersihkan kalau tidak tahu kotornya di mana? Maka kita harus tahu di mana adanya latifah nafsi yang akan kita bersihkan, yang akan kita sterilkan. Dulu ulama-ulama susah payah untuk mencari di mana latifah nafsu berada. Lewat riyadah dan mujahadahnya baru ditemukan latifah nafsi itu ada di jidat atau di kepala bagian belakang. Latifah nafsu warnanya hitam. Kita sekarang tinggal baca cerita ulama yang telah menemukan. Tidak susah-susah lagi, dikasih tahu dengan ulama-ulama bahwa latifah nafsi itu adanya di jidat bagian di depan. Adanya latifah nafsi. Maka thariqat khos mengatur untuk membersihkan nafsu atau latifah nafsi, didorong dengan dikir, didorong dengan tahlil la ilaha illallah yang telah beat tadi. Jadi didorong dengan dikir, dengan tahlil, orang tahlilnya dengan yang sudah beat. Ditujukan karena udah ada berita dari ulama-ulama atau guru mursyid bahwa latifah nafsi adanya di suatu tempat, ada di jidat bagian depan di sini, maka kalimah thayyibah la ilaha illallah kita bacakan, tujukan ke sana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Sampai kapan? Sampai ditemukan keluar hitam. Terus baca sampai ditemukan warna hitam keluar dari tempatnya. Jika belum ditemukan, dia keluar dari tempatnya, kemungkinan latifah nafsi belum kabur, belum keluar dari sarangnya. Walaupun tahlil banyak, la ilaha illallah sampai ribuan kali, tapi tidak ada pengaruh untuk mengusir latifah nafsi. Tetap tahlil banyak, la ilaha illallah perbanyak, bertengkar masih terus, dendam masih terus. Nah, belum dikalahkan dengan dikir.
latifah nafsi. Rekan-rekannya latifah nafsi hasud. Ketika ada latifah nafsi di kepala kita, maka sedikit-sedikit asal orang punya keuntungan, wah itu mah babi ngepet, saya tahu. Hasud. Tapi hasud yang paling umum, hasud itu kenapa ya? Di kiai, di ustadz, di santri biasanya. Itu biasanya paling itu. Selain daripada orang ahli dunia itu, kiai, ustadz, hasudnya itu. Apalagi hubud dunia. Latifah nafsi teman adalah hubud dunia. Apalagi kibir. Orang yang punya latifah nafsi kibir. Kelihatan dari kibirnya, wah ini orang punya latifah nafsi ini belum bersih. Juga senang membuat dirinya jadi bodoh, tidak mau belajar, tidak mau mengaji, tidak mau mengkoreksi tentang keilmuan. Itu latifah nafsi, tabiatnya seperti itu. Juga yang paling umum yang punya latifah nafsi itu kikir, koret gitu. Itu biasanya benar-benar latifah nafsi. Latifah nafsi, nafsu ammaroh namanya. Warnanya hitam. Juga kalau ulama-ulama mengatakan itu pengendaliannya setan, yang mengendalikannya latifah nafsi. Latifah nafsi, latifah ruh, latifah sirri, itu semua harus dibersihkan. Sampai 7 latifah, sampai latifah kolab. Latifah kolab itu tempatnya dari atas kepala sampai bawah kaki. Di sana tempatnya yang di dalamnya ada unsur yang 4, unsur nari, unsur rihi, unsur ma'i, unsur ardi. Di dalam kita ini, dia latifah kolab ada di sana. Terus thariqat hos, selain daripada merawat atau membersihkan latifah, thariqat hos ditugaskan untuk muraqabah. Muraqabah itu mengintip. Muraqabah, kalau di dalam thariqat am ada tafakur, muraqabah dan musyahadah. Muraqabah banyak harus yang dipelajari. Ada muraqabah ahadiyat. Muraqabah ahadiyat, muraqabah pada Allah di makom ahadiyat. Sedikit ada perbedaan dengan wahidiyat tadi. Kalau wahidiyat bahrun ma'a mawjin, kalau ahadiyat bahrun bila mawjin, melihat lautan tidak terlihat ada apa kehidupan lain, hanya air saja yang dapat dilihat. Ke atas air, ke bawah air, kiri dan kanan air, depan belakang juga air. Malah di perut orang yang tenggelam di lautan air. Jadi kemana-kemana air, artinya tidak melihat apa-apa, hanya Allah yang ada. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, Allah. Ada 2 orang, ketiga Allah. Kita sendiri ada Allah di sampingnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Muraqabah ahadiyat, muraqabah pada makom ahadiyat itu bisa disebut di makom pana, muraqabah di makom pana, atau muraqabah di makom panaul pana. Ketika seseorang udah berjalan muraqabah di ahadiyat, maka termasuk makom al-ajul idrokun. Tidak bisa menemukan adalah ketemu. Tidak bisa menemukan dan menyebut tidak ada makhluk, dan tidak bisa menemukan ada Allah. Itu ahadiyat namanya.
Rasulullah SAW dikasih anugerah tugas sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu di ahadiyat ya. Jadi setingkat dari qoba kosen au adna itu adalah ahadiyat. Terus muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah hari-hari terasa bersama Allah. Di kantor, di pasar, di mana terus hari-harinya bersama Allah. Bersama sifat Allah, bersama qudraт Allah, bersama iradat Allah, bersama dat Allah. Kembali pada ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah beserta kalian dimanapun kalian ada, kapan saja, di mana saja, sendirian atau bersama orang lain, siang atau malam, maka Allah selalu beserta kita. Itu tugas kita untuk sampai tadi wusul pada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui thariqat khos harus muraqabah ma'iyah, berlatih hari-hari kita selalu dibarengi Allah. Kemana-kemana selalu dilihat dengan basornya Allah, selalu ada dalam kudrat iradatnya Allah, sehingga hari-harinya serta hayu bersedia untuk lanjutan takdir Allah. Setelah ini apalagi takdir Allah. Kalau rencana mah setelah ngaji itu akan kumpul ngopi di Sumur Ronda. Apa benar sama atau enggak rencana dengan takdir Allah? Itu muraqabah, bersedia untuk datangnya takdir Allah. Sehingga begitu datang takdir Allah, kita udah menyadari itu muraqabah ma'iyah. Jika saja kita belum bisa kemana-kemana beserta Allah, kita kembali pada kata-kata Badul Hukama, kun ma'allah. Kita harus beserta Allah. Fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Kalau belum kita bisa beserta Allah sehari-hari kita, maka kita harus beserta orang yang beserta Allah. Bergaul dengan orang yang wusul pada Allah, yang tajali, yang musyahadah, yang berkuah pada Allah Ta'ala. Nanti insya Allah bergaul dengan orang-orang dekat dengan Allah, yang bersama Allah, kita akan ngikut terpengaruh beserta Allah. Amin. Selanjutnya muraqabah al-aqrabiyah. Asalnya kurbu, dekat, sekarang lebih dekat lagi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang maha agung, kata Allah, aqrabu ilaihi, dekat pada makhluk, lebih dekat daripada urat atau nadi leher dengan leher. Lebih dekat Allah pada kita, lebih dekat daripada kita dengan diri kita sendiri. Itu aqrabiyah namanya. Kalau dalam susunan thariqat namanya ittisal namanya. Aqrabiyah. Jangan seperti dulu sebelum ngaji, Allah ada di mana melihat kita. Allah melihat kita. Dari mana tuh Allah melihat? Seperti menuk hantu di atas pohon melihat kodok di bawah gitu, melihat. Sekarang mah aqrabiyah, jadi muraqabah aqrabiyah, lebih dekat daripada diri kita pada kita sendiri. Artinya diri kita hapus, hilang, pana, yang ada afal sifat dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus muraqabah mahabbah piratil ula, muraqabah mahabbah piratil saniyah, muraqabah pil kaus. Kos itu qoba kosen, pil kaus, qoba kosen au adna, qoba kosen satu kob, satu kaus, dua kob, dua kob satu kaos, satu pegangan gondewa yang akan melesatkan anak panah, lengkung ke atas dan lengkung ke bawah.
koba kosen, satu gondewa, dua kob, dua lengkung, ke atas satu, ke bawah satu. Maksudnya ke atas adalah lengkung melihat Allah, ke bawah melihat makhluk. Jika melihat Allah dan melihat makhluk, tapi lebih berat cenderung melihat Allah, namanya wahdat dat namanya. Jika melihat Allah dan melihat makhluk tapi cenderung lebih tebal melihat makhluk, wahdat sifat namanya. Makhluknya hilang sama sekali, jadi ahad namanya tadi. Jadi kembali pada muraqabah ahadiyat tadi. Muraqabah pilkos, koba kosen, kob ke atas melihat Allah, kob ke bawah melihat makhluk. Muraqabah wilayah ulia. Kamalatun nubuwah, kita memperdalam apa itu nabi, orang yang diberikan wahyu tapi tidak ditugas untuk menyampaikan hukum. Terus kamalatur risalah, rasul itu adalah man uhiya ilaihi wa yu'maru bitablighihi, orang yang diberikan wahyu, yang ditugaskan untuk disampaikan pada umatnya. Kamalah ulul ajmi, ada beberapa nabi yang pangkat ulul ajmi. Mahabbah bidaratil khallah, artinya kecintaan seperti Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus muraqabah dairatul mahabbah sorbi, mengetahui hakikatu Nabi Musa alaihissalam. Terus muraqabah dati al-muntaja bil mahabbah, hakikatul Muhammadiyah, mana Muhammad yang jismani, mana Muhammad yang hakiki, mana Muhammad yang jadi pusat makhluk. Terus muraqabah mahbubiyah sorfi, hakikatul Ahmadiyah. Itu tugas-tugas pekerjaan dalam tauhid, dalam thariqat khos. Muraqabah al-khubu al-mahabbatu sorfi, muraqabah latain, tidak ditentukan di mana Allah tempatnya atau dari mana, di mana, mulai kapan dan sampai kapan. Muraqabah latain. Terus muraqabah hakikatul Ka'bah, Ka'bah itu apa, kiblat itu apa, kalau di dalam diri kita apa, seperti di dalam kita ada Ka'bah hati. Terus hakikatul Quran, Quran itu apa, musad atau pokoknya adalah hidayah. Quran itu yang awalnya rusdu taufik, yang akhirnya hidayah. Terus muraqabah hakikatul sholah, ada sholat wujudus sholah, ada sholat iqamus sholah. Yang terakhir muraqabah ma'budiyatus sorfa. Itu pekerjaan-pekerjaan thariqat khos. Kadang-kadang yang thariqat khos asal dikirnya aja yang banyak, tidak tahu pekerjaan-pekerjaannya, sehingga dikirnya banyak tetap kibirnya banyak juga. Nah, dikirnya banyak, hasudnya masih banyak juga. Hubud dunianya masih banyak juga, karena tidak memperdalam tugas. Bergabung dengan thariqat khos, malah jadi satu kebanggaan. Aku sudah mengikuti perjalanan thariqat khos dengan mursid anu, tapi tidak diperdalam kajian-kajiannya. Itu thariqat khos. Perjalanan yang kedua, thariqat am. Kalau itu thariqat am, thariqat umum. Thariqat am tidak terlalu fokus dengan baiat dan rabitoh. Tidak terlalu fokus dengan rabitoh keguruan dan rabitoh nasab dan sebagainya. Seperti kitab Al-Hikam, itu kajian thariqat am. Carikan guru mursyid, ikuti aturan guru mursyid, langsung usul pada Allah Subhanahu wa taala. Itu thariqat am. Ibnu Athaillah, beliau thariqatnya thariqat sadiliyah.
Sesuai dengan gurunya, Syekh Sadili punya murid Yaqut Al-Arsi, juga punya murid yang lainnya banyak. Yang terdepan muridnya ada Yaqut Al-Arsi, juga Yaqut Al-Arsi punya murid lagi, antaranya Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah, Abu Abbas Mursi sebagai gurunya, Yaqut Al-Arsi sebagai gurunya, torikotnya mengambil torikot gurunya adalah Syekh Sadili, torikot Sadiliyah. Tapi dalam kitab Hikam tidak mengatur tentang torikot khos. Padahal beliau torikotnya torikot Sadiliyah. Artinya kita usul pada Allah yang watusiluhu biha tadi, orang yang bersyahadat akan usul pada Allah melalui dua jalan, torikot am atau torikot khos. Ibnu Athaillah tidak mengkultuskan torikot mana yang harus kita lakukan. Artinya boleh kita melalui torikot khos, boleh melalui torikot am, boleh. Untuk kita tidak ketinggalan satu keilmuan, kedua supaya kita tidak menyalahkan orang lain, sebaiknya dua jalan torikot khos dan torikot am itu diperdalam kalau bisa. Jadi dikaji, diperdalam supaya tidak ada saling menyalahkan atau saling melemahkan. Karena ada seperti begini, kata orang-orang yang torikot khos, wah torikot amma, kitab-kitab mah masih kemarin ini, kalau dikir dari Nabi udah ada, udah tua dikir torikot khos mana. Kata yang ahli kitab, apapun torikotnya tanpa mengaji tidak akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala karena tidak tahu ilmunya. Jadi saling menyalahkan. Jadi jangan sampai saling menyalahkan. Maka torikot am kita pelajari, juga torikot khos juga kita minimal melihat, walaupun kita tidak mempelajari. Di akhir torikot am dan torikot khos sama. Akhirnya torikot khos juga ada riyado 40 hari kholwat. Torikot am juga sama. Seperti torikot am yang kita pelajari melalui dikirnya, pertama puasanya 7 hari, terus kedua kalinya puasanya 14 hari, ketiga kalinya riyado puasanya 21 hari, keempat kalinya riyado puasanya 40 hari. Sama, itu torikot am. Torikot juga sama, ada kholwat di akhir. Kholwatnya 40 hari, tidak keluar, tidak ada kegiatan-kegiatan lain khusus untuk kholwat di suatu tempat ini. Nah, torikot am sama, torikot juga 3. Kalau tadi torikot khos tabiat, membersihkan atau merawat latifah, juga muraqabah. Merawat latifah 7, muraqabah 20 tahapan yang dilaluinya. Torikot am juga sama. Torikot am pertama taruki di makom yakin, di dalamnya ada 9, dan mulai tobat, sobar, ridho, syukur, juhud, tawakal, khauf, roja, mahabbah. 9. Udah mulai berjalan, namanya juga belum tahu, namanya juga belum hafal, bagaimana mau melangkah, nama-namanya juga belum hafal. Nah, 9 itu tidak bisa dilakukan. Tobat tidak bisa lakukan, sobat tidak bisa lakukan, juhud apalagi, mahabbah apalagi, kalau tidak punya ilmu. Maka ditambah ke 10 tolab. Karena orang pada umumnya, khususnya salikin, ilmu itu harus dengan belajar. Maka tolab.
Hubungannya dengan ayat Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan atau melahirkan kita ke muka bumi ini la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan bodoh. Maka ilmu dengan belajar. Tapi ada lagi, untuk golongan majdubin lain lagi. Majdubin ilmunya tanpa belajar, itu majdzub ibtida namanya. Majdubin mengacu pada Quran itu diturunkan pada bulan puasa, hudan linnas, langsung begitu nerima ayat Al-Quran, surat apapun, ayat mana saja, langsung dimengerti, dia hafal juga mengerti, juga langsung ma'rifatullah dengan ayat tersebut. Baik itu bismillah, baik itu alhamdulillah, apa saja ayat. Kalau majdubin langsung menerima Quran, langsung ma'rifatullah. Itu namanya majdzub ibtida. Dengan kata lain, orang tersebut adalah ilmunya laduni. Ladun itu bisa ped ilahi, sarom, madad namanya. Kalau laduni, bahasa Arab ladun menguni kami, ilmu yang mengajak, menarik kita untuk balik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa menghadap Allah. Itu namanya ilmu laduni. Nah, majdzubin ilmunya tanpa belajar, langsung begitu mendengar Al-Quran, menerima Al-Quran, langsung jadi marifat pada Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa seperti itu, maka kita lanjutkan ayatnya, wa bayyinatin minal huda. Kalau tidak jadi golongan majdzubin tadi, maka kita masuk di wilayah salikin, bayyinat minal huda. Tunggu penjelasan atau cari penjelasan dari orang yang punya hidayah, yang menjelaskan Al-Quran dan hadis, hatinya ma'rifatullah, cari sana. Kalau tidak majdzubin, maka masuk golongan salikin, bayyinat minal huda, cari penjelasan penangan dari orang-orang yang ma'rifatullah. Maka ke-10 perjalanan thariqat am dalam taroki, ke-10 tolab. Jika tarokinya udah sampai pada maqam mahabbah, maka Allah akan menambahkan kedudukannya. Tidak start sampai maqam mahabbah, tapi Allah akan meningkatkan sampai maqam mahbub. Itu janji Allah. Ketika seseorang berjalan sudah sampai pada maqam mahabbah dalam taroki, Allah akan memberikan maqam mahbub. Kalau mahabbah muhibbin waliyullah, kalau mahbub, mahbubin maului, yang dicintai Allah. Kalau muhibbin, cinta pada Allah, mahabbah pada Allah. Kalau mahbub, dicintai Allah. Jadi 10 makom tolab, 11 makom mahbub. Tahap kedua, tadani. Tadani itu mendekatkan diri. Kalau tadi muraqabah, kalau di tarokat hos, tadani mendekatkan diri. Setelah kita ningkat dari syariat masuk ke wilayah thariqat, dari ilmu fikih masuk ke wilayah ilmu tasawuf suluk, maka tadani mendekatkan diri pada Allah agar sampai wusul tusilu tadi, syahadat kita, agar sampai mendorong kita untuk jadi wusul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datanglah maqam tadani, mendekatkan diri. Itu banyak jalannya. Yang paling umum juga singkat, tadani itu mendekatkan diri lewat tafakur, mendekatkan diri lewat muraqabah, lewat mendekat diri lewat musyahadah. Tafakur, muraqabah, musyahadah. Kalau tafakur melihat af'al Allah, alatnya basor dan hasatun nadri, itu tafakur. Tafakur melihat asar sifat atau af'al Allah. Tafakaru fil khalqi wala tafakaru fil khaliqi. Tafakaru fil khalqillah wala tafakaru atau wala tafakaru bidatillah.
Tafakur diperuntukkan melihat af'al Allah, kholki, untuk melihat atau berpikir tentang makhluk. Jangan tafakur dengan dat atau padat Allah, tapi tafakur untuk melihat af'al Allah. Tafakur melihat af'al Allah, alatnya basor, mata kepala, dan hasatun nadri, nur daripada af'al. Ketika seseorang salikin taruki atau tadani di makom tafakur, maka orang tersebut disebut orang yang telah mengesahkan Allah pada af'al, disebut tajali af'al. Tajali af'al tumbuh dari panapil af'al. Tadinya kita punya kerjaan sendiri, orang lain juga punya kerjaan, lupakan af'al Allah, kemudian kita mengaji belajar bahwa seluruh af'al itu adalah af'al Allah, baik af'al muhtar atau af'al mudhar, semuanya af'al Allah. Awalnya mengitikadkan seluruh af'al adalah af'al Allah, akhirnya merasakan bahwa af'al Allah, artinya tidak punya rasa dan pengakuan punya af'al. Semuanya adalah af'al Allah. Hilang pengakuan punya af'al, disebut panapil af'al. Jelas melihat af'al Allah, tajali af'al namanya, tusiluhu biha. Orang yang bersyahadat usul pada Allah pada af'alnya, tajali af'al. Tafakur namanya. Terus lihat muraqabah. Muraqabah melihat sifat Allah, melihat asma Allah dengan basiroh, dengan mata hati. Tidak bisa mata kepala dipakai melihat sifat Allah. Itu bukan alatnya, tidak level, bukan peruntukannya. Mata kepala hanya untuk melihat af'al, melihat asal sifat. Kalau sifat dilihat dengan basiroh, matanya hati, melihat sifat atau melihat asma, melihat kudrat Allah, melihat iradat Allah. Apa bisa kita melihat kudrat Allah, melihat nur kudrat atau iradat Allah Ta'ala? Ulama-ulama di dalam kitab-kitab tipis saja, kitab tauhid, mengatakan lau kusipa annal hijab la ro'ainaha. Kalau saja kita dibuka hijab makhluk, maka kita akan bisa melihat, basiro kita akan bisa melihat sifat Allah, kudrat Allah, iradat Allah, dan seterusnya. Nah, melihat sifat Allah dengan basiro, dengan mata hati, itu namanya muraqabah. Lanjut melihat nurdat Allah atau melihat dat Allah Ta'ala dengan siri wasir mahlul musyahadah. Tafakur pada af'al, muraqabah pada sifat, musyahadah pada tafakur. Basar dan hasatun nadri alatnya, muraqabah basiroh untuk musyahadah sir namanya, mata daripada mata hati. Wasirru mahlul musyahadah kama anna ruh mahalul mahabbah wal qalbu mahalul ma'rifah. Sir alat musyahadah, ruh alat mahabbah. Seluruh yang punya ruh punya cinta. Juga wal qalbu mahalul ma'rifah. Qalbu alatnya ma'rifatullah. Jadi orang yang setelah melakukan tafakur muraqabah, maka musyahadah melihat nurdat Allah atau melihat dat Allah dengan siri mata daripada mata hati. Kalau atau jika saja kita belum dibuka siri untuk melihat nurdat Allah, maka itikadkan saja di sana ada kudrat Allah, di sana pula ada dat Allah. Di sana ada kudrat Allah, di sana ada dat Allah. Di sana ada iradat Allah, di sana ada dat Allah. Karena kudrat iradat seperti sifat yang lainnya itu termasuk sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam.
Sifat ma'ani, sifatun qodimatun, qaimatun. Ada lagi sifatun qodimatun maujudatun untuk kudrat. Sifat yang kodim, yang maujud, yang tidak pernah pisah dengan dat Allah. Di sana ada kudrat Allah, di sana ada dat Allah. Jika belum dibuka sirri untuk melihat kudrat Allah Ta'ala, itikadkan saja. Di sana ada ilmu Allah, di sana ada basar Allah, di sana ada irat Allah, di sanalah ada dat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut disebut wusul pada Allah, wa tusiluhu biha ilahi, wusul pada dat Allah Ta'ala. Jadi wusul pada afal tajalli afal, wusul pada sifat tajalli sifat, wusul pada dat disebut tajalli dat. Kembali lagi tadi, jalan pertama, tugas pertama adalah taroki. Taroki dibakunya tobat, sobar. Terus dipadukan dengan tadani. Orang taroki tobat. Tobatnya bisa jadi sedang tafakur. Begitu tobat melihat apal Allah, tadinya dia merasakan punya pertobatan, bisa membaca kalimat-kalimat istighfar dan punya pekerjaan tobat. Sekarang tidak lagi, tapi tobat dia adalah apal Allah, maka tobatnya jadi tafakur. Kalau lagi tobat melihat kudrat Allah dari Allah, tobatnya lagi muraqabah. Kalau tobatnya melihat kudrat Allah Ta'ala, tobatnya bernilaikan musyahadah. Maka tentunya beda nilai atau ampunan dosanya. Kalau tafakur umpamanya 10 umpamanya, maka muraqabah bisa 70, bisa 700. Atau musyahadah apalagi lebih banyak lagi dosa-dosa yang diampuni. Jadi bisa dikolaborasi, dipadukan mahabbah atau juhud atau syukur dalam keadaan tafakur, karena bersyukur melihat afal Allah yang disyukuri. Syukur bisa jadi muraqabah karena begitu bersyukur melihat sifat Allah. Bersyukur melihat zat Allah, itu bersyukur dalam keadaan nilainya menjadi musyahadah. Terus yang 9 tadi dari tobat, sobar, ridho sampai mahabbah bisa dikolaborasikan dengan tadani. Atau jalan lain tadani, wusul, ittisal, mufatahah, mukasafah, mujalasah, muhadasah, muhadoroh, musyahadah, muayyana, mutola'ah. Itu masih termasuk tadani. Sama dengan tadi, ada orang yang tobat dalam keadaan wusul, ada yang tobat dalam keadaan ittisal, tobatnya lagi muhadasah dengan Allah. Apapun yang kita katakan, bukan kita yang mempunyai pembicaraan, tapi itu kalamullah. Jadi buat muhadasah dengan Allah. Musyahadah, muayyanah, mutola'ah. Jadi dipadukan antar taroki dan tadani, bisa dimasukkan. Namanya lagi juhud dalam taroki, tadaninya wusul, tadainya ittisal, tadainya mukasafah, dan seterusnya. Itu langkah-langkah menuju tusiluhu ilaihi, wusul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syahadat tadi, bisul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui thariqat am, taroki dan tadani. Setelah tadani ada di puncak au adna, di ahadiyat, lupakan diri, tidak mengingat adanya Allah, juga tidak ingat tidak adanya makhluk, maka sohwi lagi, ingat lagi, sadar lagi akal jismaninya, disebut makom tadali. Jadi thariqat am sama ada 3. Kalau thariqat khos tadi baiat, pembersihan latifah, muraqabah. Kalau thariqat am tadani, taroki, tadani, tadali. Tadali kembali lagi
Akal jismaninya sohwi, ingat mengatur lagi bangunan masjid, mengatur perang, mengatur ekonomi, tapi hatinya tetap di awana. Hatinya tetap istiqomah di hadapan Allah. Tentunya relatif ya, ada di hadapan Allah melihat amal, ada di hadapan Allah melihat sifat, dan di hadapan Allah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah di puncak tadani, adna turun lagi disebutnya makom tadali atau makom sohwi atau makom bako badal wana. Watu silu biha ilaihi, bisa usul orang yang bersyahadat, usul pada Subhanahu wa taala melalui thariqat am, baik itu usul pada af'al tafakur, usul pada sifat muraqabah, usul madat disebutnya usul musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Fi maqamil pani wal jam'iyah, tuh diusulkan di makom jamaah pana dan makom jam'iyah. Makom pana dia adna, makom jam'iyah di makom bako pana. Karena perjalanan ada makom pana parku mahjub, jam'u, jamul jam'i, jam'iyah. Nah, parku mahjub, gopilin, jam'u, jamul jam'i, panaul pana, jam'iyah, bako badal pana. Nah, di dua perjalanan thariqat am dan thariqat khos semuanya bermuara pada tusiluhu biha ilaihi, wusul pada Subhanahu wa taala di hadrat kunsi fi basatil unsi, hadrat kesucian Allah pada hamparan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu ya al-mab'uts ila kafatil makhluqati wal mukawwanat al-mufaddalu ala sir anbiya ila alaihi salatu wassalam. Itulah gambaran perjalanan kita. Tujuan kita la ma'buda la matluba ilallah, la maujuda la matluba ilallah. Dalam segala urusan, segala aktivitas, wa ana ila rabbikal muntah, harus intiha, bermuara pada Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelumnya mengerjakan sesuatu, atau pas mengerjakan sesuatu, atau setelahnya mengerjakan sesuatu. Yang jelas intiha pada Allah, walaupun setelahnya. Kalau kita punya guru ada jargon senggok slogan, jangan mengerjakan sesuatu kalau dalam keadaan goplah, jangan meninggalkan jangan mengerjakan sesuatu kalau belum hadir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerjakan sesuatu sebelum hadir Allah. Jangan meninggalkan sesuatu dalam keadaan lupa Allah. Dua kata tapi maknanya Masya Allah, maknanya. Jadi jangan mengerjakan sesuatu kalau belum hadir Allah. Jangan meninggalkan sesuatu kalau dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ila rabbikal muntaha, segala sesuatu itu bermuara, berintihah, berujung pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saya hormati, itulah barangkali yang dapat sampaikan pada malam ini. Umpamanya agak pusing-pusing ya, yang namanya ngaji, insya Allah di lain kesempatan enak-enak itu penjelasannya. Ini kalau muqaddimah ini diajar berpikir sedikit itu. Umpamanya ada istilah-istilah yang belum dimengerti, tanya aja Pak Ustadz, gitu. Tanya siapa di sini, ada Pak Ustadz Opik, di sana ada Pak Ustadz Karnadi. Apa itu susunan taroki, susunan tadani, itu apa gitu ya. Insya Allah, karena hal-hal itu memang harus kita pelajari dan kita ingatkan bagaimana kita mau berjalan dalam taroki. Kalau tidak, langkah-langkahnya kita tidak mengetahui perjalanannya. Itulah bapak-bapak yang saya hormati, yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga mudah-mudahan kita dipanjangkan umur juga, disemangatkan, diberikan semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.